Untuk ciri-cirinya ya, ciri-ciri indukan yang hamil muda, biasanya ya untuk perut itu mulai mengencang dan kelihatan lebih besar untuk perut ini atau membuncit nih. Nah ini, jadi membesar ke samping dan ke bawah biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami ya di channelnya Multi Jaya Sahabat Ternak. Untuk rekan-rekan semuanya ya yang baru menemukan channel saya dan belum subscribe ya silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk di kesempatan ini saya akan membahas tentang ciri-ciri indukan atau daraan yang sedang hamil muda, ya sekitar 1 sampai 2 bulan lah seperti itu. Dan ini di depan kita ya ada 2 ekor daraan. Nih 2 ekor daraan cukup bagus-bagus lah, cukup ideal ini untuk dijadikan indukan. Dan ini keduanya ya diperkirakan hamil sekitar 2 bulanan lah, yang satu bulan lah. Ini yang yang hitam putih ya, yang habis dicukur itu sekitar 2 bulanan lah. Dan ini baru kemarin dikawinkan 1 bulan yang lalu. Akan tetapi ini keduanya ya dipastikan ini hamil lah. Untuk ciri-cirinya ya ciri-ciri indukan yang hamil muda, biasanya ya untuk perut itu mulai mengencang. Jadi untuk perutnya mulai mengencang, jadi seperti itu. Dan kelihatan lebih besar untuk perut ini atau membuncit nih. Nah ini, jadi membesar ke samping dan ke bawah biasanya. Jadi kelihatan untuk perutnya itu lebih besar dari biasanya lah, seperti itu. Kemudian ya untuk indukan yang hamil muda biasanya nafsu makan itu berkurang. Untuk nafsu makan biasanya berkurang. Ya seperti manusia lah, kalau lagi ngidam kadang ada yang istilahnya gak mau makan seperti itu. Dan ada juga ya untuk indukan ini walaupun lagi hamil muda tetap aja rakus. Ada juga yang seperti itu. Kemudian ya untuk ciri-ciri yang lainnya biasanya ya untuk alat kelaminnya itu agak membengkak dan memerah, jadi seperti itu. Kemudian ya untuk ciri-ciri yang hamil muda ya kadang untuk indukan itu ya selalu menggesek-gesekkan badannya ke dinding kandang. Kadang ada yang seperti itu juga. Dan kadang ada juga yang istilahnya mencakar-cakar bawah kandangnya. Itu biasanya ya untuk indukan yang hamil, apalagi indukan yang udah hamil tua biasanya kalau udah mencakar-cakar bawah kandang ya atau alas kandang biasanya itu cepat beranak, jadi seperti itu. Kemudian ya untuk ciri yang lain untuk indukan yang sedang bunting, biasanya kalau didekatkan dengan pejantan itu tidak mau. Ya istilahnya si indukan tersebut tidak mau dikawini lagi sama pejantan apabila dia udah positif hamil, jadi seperti itu. Dan untuk rekan-rekan semuanya ya yang melakukan beternak breedingan, jadi kalian itu perlu mengetahuinya ya mana indukan yang
positif hamil, mana yang enggak. Karena apabila kita tidak mengetahui ya istilahnya mana yang hamil, mana yang enggak, takutnya ya setelah pengawinan si indukan tersebut tidak jadi bunting. Dan kita cuma menunggu ya, kita mengira itu bunting ternyata enggak. Jadi ya kita memperlambat proses perkembangbiakan yang harusnya 5 bulan itu sudah beranak, ternyata ya setelah kita tunggu indukan tersebut tidak beranak. Itu jelas merugikan bagi kita lah. Jadi rugi waktu, rugi pakan. Jadi seperti itu, dan kita itu tidak mendapatkan hasilnya. Akan tetapi ya apabila kita bisa mendeteksinya atau bisa membedakannya mana yang hamil, mana yang birahi lagi. Apabila pengawinan yang pertama tidak jadi, kita bisa mengawinkan kembali di siklus berikutnya. Jadi kita sebagai seorang beternak itu harus benar-benar tahu ilmunya. Jadi untuk siklus birahi kan sekitar 19 sampai 22 hari lah. Jadi kita setelah pengawinan ya, jadi kita itu harus memperhatikan setelah jarak waktu 19 sampai 21 hari setelah pengawinan, apakah si indukan tersebut birahi lagi apa enggak. Ya seandainya si indukan tersebut tidak birahi lagi, berarti kan itu positif hamil. Dan juga apabila si indukan tersebut setelah 19 hari sampai 22 hari itu birahi lagi, kita itu wajib mengawinkan lagi. Jadi seperti itu biar tidak terlambat dalam proses pengawinan, dan itu tidak menghambat untuk perkembangbiakan. Jadi seperti itu. Karena ya untuk pengawinan ini walaupun kita mengawinkan dalam posisi birahi, kadang ya ada juga yang enggak jadi bunting lah, jadi seperti itu. Jadi untuk pengawinan jelas kita itu harus tahu ilmunya, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu kecolongan atau istilahnya karena tidak tahu akhirnya kita jadi rugi. Jadi intinya ya untuk rekan-rekan semuanya ya, kalian itu harus mengetahui ciri-ciri indukan yang hamil bagaimana, yang birahi, yang waktunya dikawinkan yang bagaimana ya. Jelas itu harus kalian ketahui atau kalian pelajari lah seperti itu. Karena tanpa ilmu lah, walaupun beternak kata sebagian orang gampang, tapi ya tidak akan menghasilkan secara maksimal lah kalau istilahnya ilmunya kurang. Ya intinya seperti itu. Dan untuk rekan-rekan semuanya ya mungkin untuk penayangan kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.